Mudah sekali. Aku bisa mengubah pandangan publik hanya dengan sedikit berakting. Sementara berita yang beredar, wakil CEO Guild Grim Reaper, Lee Min-sung, dinyatakan tidak bersalah oleh asosiasi. Semua catatan keuntungan dari Guild itu dipublikasikan untuk umum. Pembukaan Field Show Station dilakukan demi perkembangan Hunter baru. Meski terjadi insiden dengan Guild China, Lee Min-sung melanjutkan perbuatan baiknya. Wah, siapa ini? Bukankah kau sang pahlawan industri Hunter? Oh, madam, kau seharusnya mengabariku kalau mau datang. Kalian semua tolong keluar. Apa aku harus melaporkan semua yang kulakukan padamu? Tidak, kau tahu bukan itu maksudku. Madam berpikir, kepribadian yang menjijikkan. Dia terlahir dengan sendok perak dan menjadi bintang Korea di tahun-tahun remajanya. Jadi dia memiliki harga diri yang besar. Meski bahkan harga dirinya itu telah hancur total setelah terjadinya Great Cataclysm atau bencana besar. Setelah bencana itu, meski ada keributan besar soal selebritas yang sepertinya menjadi seorang hunter A-rank, driver Lee Min-sung bangkit menjadi salah satu hunter S-rank yang langka di dunia. Berita dan pusat perhatiannya pun jatuh pada drivernya. Secara instan, hierarki yang selalu menjaga Lee Min-sung di puncak untuk pertama kalinya memutarbalikkan situasi. Tapi driver itu kemudian bergabung dengan Guild Grim Reaper yang Im Tae-gyu ciptakan. Haruskah kita membahas bisnis sekarang? Bisnis apa? Tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Aku bicara soal Stardust. Aku ingin membeli dalam jumlah besar kali ini. Apakah bisa? Apa kau tidak dengar rumornya? Jalur distribusi dan salah satu pabriknya hancur. Tidak mungkin akan ada suplai yang cukup untuk pesananmu. Aku yakin Lee Min-sung yang hebat pasti punya cara lain kan? Yah, aku akan coba bicara dengan rekan bisnisku. Wakil CEO memang hebat. Cih, apa aku perlu mencari pria itu? Akhir-akhir ini dia berhenti menerima pesananku. Di suatu tempat berdiri seseorang yang sedang melihat keluar gedung. Anak itu. Sementara Suho sedang melawan para goblin, dia menghabisi semuanya dengan mudah. Baiklah, aku akan mensummon kelompok goblin selanjutnya. Yang Monarch, dia pasti merasa tidak sabar setelah pembicaraan saat itu. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan informasi soal Apostle Yetarim yang ada di puncak distribusi Stardust. Kita perlu berasumsi bahwa pertarungan akan terjadi saat kita mendatangi Lee Min-sung. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi soal Apostle Yetarim dari dia? Jika dia tidak memberitahu kita, maka aku akan memangsanya untuk mendapatkan informasi. Shadow Monarch mengizinkanku untuk memangsa manusia selama mereka teridentifikasi sebagai pihak yang jahat. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika kita mengalahkan Lee Min-sung. Saat kita mendatangi asosiasi hunter, aku melihat banyak hunter dari berbagai rank. Tapi berdasarkan kemampuanku yang dapat mendeteksi kekuatan orang lain, yang mana saat ini kau adalah seorang E-rank, Gray adalah D-rank, Cecil C-rank. Saat kau dan Gray bergabung, kau sedikit melampaui B-rank. Meski juga ada perbedaan kekuatan pada rank yang sama. Biasanya akan perlu 10 D-rank untuk mengalahkan seorang C-rank. Kita masih terlalu lemah untuk mengalahkan Guild Grim Reaper dan Lee Min-sung yang merupakan A-rank. Lalu Esil menanyakan, Beru, apa rankmu? Aku seorang jenderal. Kau yakin kau bukan prajurit rendahan? Apa? Apa? Aku akan mencabik-cabikmu. Suho telah menyelesaikan quest harian. Shadow Dungeon Cleaning. Hadiah quest, pemulihan status poin plus 3 dan sebuah random box. Kali ini nilainya tidak naik meski aku membunuh dengan jumlah yang lebih dari yang ditetapkan. Apa hadiah tersembunyi hanya terjadi sekali? Bukan random box. Suho mendapatkan sebuah S-ring dengan rank D, tipe aksesoris sense plus 5. Cincin yang meningkatkan status sense sebanyak 5. Tapi ini tidak banyak mengubah situasiku sekarang. Aku tidak bisa lagi naik level dengan membunuh goblin. Dan memburu demon juga hanya meningkatkan damage Falconhorn. Aku ingin bertambah kuat dengan lebih cepat. Tapi tidak ada banyak cara untuk aku melakukan itu.
Jika aku ingin naik level, kurasa aku perlu memasuki dungeon dan membunuh monster. Hah, yang kudapat hari ini hanya orang-orang yang menghubungiku untuk panggilan howler dan penggalian. Kurasa tidak mungkin orang-orang akan menggunakan hunter E-rank sepertiku untuk kelompok penyerang. Tapi menyusup masuk ke sebuah gate, menurut asosiasi hunter, itu juga tindakan ilegal. Bagaimana jika dievaluasi lagi di asosiasi hunter? Reawakening akan diumumkan pada homepage asosiasi hunter. Jadi mungkin lebih baik aku hindari, karena aku tahu Apostle Itarim ada di bumi. Aku ingin menghindari situasi di mana mereka tahu soal keberadaanku dan menggunakanku sebagai kelemahan ayahku. Aku belum bisa mengalahkan Lee Min Sung jika kita juga harus berurusan dengan Apostle Itarim. Kurasa kau tidak perlu secemas itu pada Apostle Itarim. Jika Apostle Itarim tiba di sini lebih cepat dariku, maka mereka mungkin tidak terlalu kuat karena pengaruh dimensional transfer. Dimensional transfer untuk makhluk luar bumi menggunakan dimensional transfer. Mereka harus memiliki dimensional crack. Dinding di luar dimension crack sangat sempit. Akan sulit untuk dilewati mana karena dinding akan menciptakan resistensi. Bahkan jika seorang memaksa untuk memperlebar dinding luar, dinding akan pulih dengan sangat cepat. Jadi akan perlu lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan dimensional transfer. Bergantung pada sebanyak apa mana yang mereka miliki. Itu alasan mengapa pasukan besar Itarim yang bertarung di luar semesta dan Shadow Mana tidak bisa datang ke semesta ini dengan mudah. Kesimpulannya, Apostle itu cukup lemah untuk bisa melakukan dimensional transfer dengan cepat. Melihat bahwa Apostle itu belum muncul dan hanya menggunakan Brockie dan para demon, itu masuk akal. Jika kita berekspektasi bahwa invasi Itarim akan berlanjut, saat ini adalah waktu terbaik untuk aku menjadi lebih kuat. Beru berpikir, inikah waktunya? Beru mengingat pesan Jinwo. Beru, kita tidak tahu situasi di bumi saat ini. Aku akan menyerahkan soal keputusan dan proses yang diperlukan padamu selama kau di sana. Jika kau perlu bantuan, bawalah ini dan temui dia. Jinwo memberikan sebuah kunci. Dia akan menjadi bantuan besar untuk Suho dalam berbagai cara. Alasan lain mengapa Lord memberikan kunci ini. Aku akan menggunakannya. Yang mana? Ketika Beru baru akan berbicara, Suho tiba-tiba. Wah, kenapa aku tidak berpikir soal ini? Ada cara untuk masuk gate tanpa menarik perhatian dan tanpa melanggar aturan asosiasi. Cara itu sangat dekat denganku. Suho bersemangat. Singkat waktu. Lama tak jumpa, Suho. Kurasa ini adalah kali pertamanya kita berjumpa setelah awakening-mu ya. Aku penasaran kenapa kau tiba-tiba ingin bertemu denganku. Aku tak menduga kau akan membawa proposal bisnis padaku. Kau sudah banyak berkembang. Aku membawa proposal yang tidak akan bisa kau lewatkan. Beru terkagum. Yang mana? Kau memang hebat. Yang mana sudah lebih dulu berpikir untuk bertemu dengan dia. Sosok yang Lord katakan padaku. Jadi kau ingin aku menemanimu untuk masuk ke dalam sebuah gate ya kan? Yo Jin Ho, CEO Ajin Soft, sahabat ayahnya sekaligus paman Suho, muncul kembali. Login paling banyak secara bersamaan. 12, 417, 718 user. Game virtual reality menjadi sangat populer sehingga dapat bertahan di tempat teratas sejak awal perilisannya 4 tahun yang lalu. Beautiful World. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa orang yang menciptakan game terbaik dalam industri gaming adalah anak remaja termuda dari suatu keluarga konglomerat. Nama dari perusahaan game tersebut adalah Ajin Soft. Dan CEO perusahaan itu adalah... Apakah kamu Tuan Sung Suho? Benar. Aku telah menunggumu. CEO kami bilang padaku bahwa dia akan punya tamu penting hari ini. Silakan ke arah sini. Ini pertama kalinya aku mengunjungi perusahaan paman. Kenapa ada banyak sekali Awaken di perusahaan ini? Kau pasti bingung kenapa kami punya banyak Awaken sebagai karyawan kami. Tidak semua orang yang Awaken ingin meresikokan hidupnya ke dalam dungeon. Dengan upah yang pas, mereka juga bisa mengambil misi atau bekerja sebagai pengawal. Apa ada misi di perusahaan game yang ingin meminta hunter? Ada proyek yang perusahaan kami sedang kerjakan sekarang, tapi aku tidak bisa mengatakan padamu dengan detail. Suho berpikir,
Apa mereka membuat game yang berhubungan dengan Hunter ya? Tidak lama kemudian, Jinho menyambut Suho. Wow, ada siapa nih di sini? Lama tidak ketemu Suho. Sudah berapa lama nih? Terakhir kali aku mendengar kabar saat awakeningmu di Universitas Seni Korea kan? Apa kau tahu seberapa khawatirnya bibimu padamu? Aku akhir-akhir ini cukup sibuk, jadi aku tidak bisa sering menghubungi kalian. Maaf ya. Meski begitu, kau sepertinya sudah bertambah dewasa sejak terakhir kita ketemu ya. Haha, kurasa aku tidak sebesar itu, Paman. Oh iya, Paman. Bisakah kau melihat ini? Sudah lama tidak ketemu dan kau langsung ngomongin bisnis nih. Proposal bisnis? Aku ingin tahu kenapa kau tiba-tiba ingin bertemu denganku. Aku tidak menyangka kau akan membawa proposal bisnis. Kau sudah bertambah besar. Aku membawa proposal untukmu di mana kau tidak bisa abaikan, Paman. Jadi maksudmu, kau ingin aku membantumu memasuki gate ya? Betul. Kalau kau membantuku dengan membeli gate dan merekrut anggota tim menyerang yang dibutuhkan untuk memasuki gate, aku akan memberikan semua Magic Essence Crystal yang jatuh di gerbang pada Ajin Soft. Aku bisa menyelesaikan dengan dungeon rank D dan C dengan mudah. Kau bisa melakukannya meskipun kau hunter rank E. Sebenarnya aku punya cara untuk menyelesaikan dungeon sendirian. Suho, kau tahu, aku juga awaken kan? Sedangkan aku rank D yang dimana lebih tinggi dari rankmu. Aku tidak cukup kuat untuk masuk dalam gate. Mungkinkah alasan kau bisa masuk sejauh itu ke dalam dungeon adalah karena kau pikir ayah dan ibumu mungkin telah tersapu ke dalam gate saat bencana besar? Kalau itu alasannya, aku masih menyewa pemburu untuk itu. Jadi aku harap kau akan terus menunggu. Ah, aku tahu ini akan terjadi. Yang mana? Apa kau akan memberitahu kenyataannya? Ya, dia adalah orang yang paling kupercayai. Paman, aku sebenarnya seorang awaken yang bisa naik level. Apa? Naik level? Ada penyusup dari alam semesta luar yang bersembunyi di bumi. Untuk menghentikan mereka, aku harus membunuh monster dan terus naik level. Untuk menghentikan invasi dari alam semesta luar, aku harus masuk dungeon dan menjadi kuat. Suho mengatakan semuanya dengan serius. Apa yang kau bicarakan, Suho? Apa kau telah mendengar proyek solo leveling? Suho kaget. Solo leveling? Oh, aku mengerti sekarang. Ini pasti semacam prank kamera rahasia di mana kau membuat permintaan gila untuk melihat pamanmu kebingungan. Apa yang barusan kau katakan adalah cerita dari game single player yang sekarang dibuat perusahaanku. Jinho lalu tertawa. Ada seorang awaken yang bisa naik level sendiri. Dia mulai sebagai rank terlemah, rank E. Lalu dia melampaui rank S. Dan pada akhirnya dia menjadi terkuat dan melindungi dunia. Apa gunanya aku merahasiakan ini kalau seseorang mengatakannya padamu? Suho berpikir, cerita itu apakah punya ayah? Apapun itu, kalau kau melakukan prank dengan karyawanku, maka kau gagal. Kau kurang pengalaman untuk menipuku. Jinho masih salah paham. Gagal? Tidak mungkin lah. Kau pasti punya ingatan tidak jelas dari semacam ingatan dunia sebelumnya. Sahut Beru tiba-tiba. Lalu Jinho kaget Beru ada di sebelahnya. Suho, ada apa dengan makhluk mirip semut ini? Yang mana? Bisa kubantu? Di waktu yang terlupakan kau adalah orang yang mengikuti rajaku. Di antara semua manusia kau juga sering melihat pertarungan yang diperjuangkan oleh bangsawanku. Saat-saat terkuat itu pasti terukir dalam jiwamu. Apa? Baiklah, ini lebih cepat daripada menghabiskan waktu dengan kata-kata. Ini adalah hadiah dari Shadow Manor. Beru menggunakan kunci yang Jinwo berikan. Jinho terlihat gugup. Lalu dia berada di suatu tempat asing. Lalu dia melihat seseorang. Hah? Itu aku. Lalu memori lama itu akhirnya muncul. Jinwo, kau bilang kau ireng kan? Aku akan melindungimu. Bukankah tas itu berat? Apa kau tidak apa-apa? Ya, aku masih kuat kok. Apa kau biasanya sediam ini? Apa kau biasanya seberisik ini? Kau akan ikut ke sisinya dan melawan kami. Pak, 20 kali saja. Tidak, perusahaanku hanya 19 kali. Tolong dengarkan apa yang kukatakan.
Set lengkap armor yang dibuat oleh master craftsman Italia ini bisa meningkatkan kekuatanku. Kalau kita berdua akan masuk ke dungeon ini, setidaknya aku harus bersiap-siap kan? Lepaskan selagi aku minta baik-baik. Baiklah, dengan ini raid telah selesai. Tidak hanya menyelamatkan nyawaku, kau juga membantuku pada raid. Kau lebih seperti kakakku daripada kakak kandungku. Kalau kau menganggapku seperti itu, maka aku juga akan berpikir demikian. Ingatan itu membuat Jinho menangis haru. Kalau begitu, dunia ini untuk bertemu Jinwo lagi. Beru, apa yang kau lakukan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya memulihkan ingatan di dunia sebelumnya. Jinho masih terlihat sangat syok. Jadi begitu, kekuatan yang dimiliki Jinwo tidak memiliki batas. Kau anaknya juga memilikinya. Ya, tapi ini agak berbeda. Dewa dari alam semesta luar. Tak aku sangka dia melindungi dunia ini dari Itarim. Dia benar-benar kuat. Begitulah. Untuk menghentikan invasi yang akan terjadi di bumi, aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Seriusan, situasinya sudah sedarurat ini, dan kau masih membawa proposal bisnis. Kau ini patuh sekali dengan peraturan ya, mirip sekali dengan ayahmu. Sekarang aku mengerti situasinya. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti bocah, dan mencoba untuk melindungimu lagi. Aku menerima semua proposalmu. Luar biasa. Suho dan Beru terlihat senang mendengarnya. Jinho mulai mengkhawatirkan Jinwo. Dia kembali menjalani cobaan berat ini sendirian kali ini. Tapi alasannya dia memulihkan ingatanku karena dia memberiku kesempatan untuk membantu kan? Kau bisa mengandalkanku untuk ini, Jinwo. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Suho. Singkat waktu, raid dimulai. Ini anggota tim penyerang yang paman sewa. Dia melakukannya dengan baik dalam merekrut orang hanya untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Hei, apa kau benar-benar memberiku 4 juta hanya berada dalam tim penyerang tanpa memasuki gate? Ya, itu benar. Apa kau sungguh akan masuk sendirian? Aku tidak tahu sepercaya diri apa kau akan kemampuanmu, tapi kau cukup nekat meremehkan gate. Ya, tapi kalau kau merasa tidak bisa melakukannya, silakan beritahu saja kami kapanpun. Meskipun keadaan tubuhku begini, tapi aku mungkin masih bisa memberi sedikit bantuan. Suho menghadap ke arah orang itu, tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Kalau aku butuh bantuanmu, aku akan segera memberitahumu." Ayah melakukan banyak hal sendirian dan masih hidup hingga sekarang. Suho telah memasuki gate. Esil, Gray. Itulah kenapa kali ini tim sistem yang aku terima. Aku bisa merasakan kehangatan melalui niatan tersembunyi. Tapi aku tidak ingin dia melakukannya sendirian. Mereka mulai berhadapan dengan musuh dalam gate itu. Ayo mulai naik level.